pendengar Radio Republik Indonesia yang budiman, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Hui Te Tong Tien. Nama saya Wense Johan Ajuan. Hari ini saya mendapat tugas mengisi ceramah mimbar agama Konghucu di Radio Republik Indonesia. Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah anak atau orang yang berbakti kepada orang tua selalu diberkati Tuhan. Misalnya, mata pencahariannya lancar karena dia sangat cinta pada orang tua. Maka ia rajin dan tekun mencari nafkah maupun belajar. Ia tidak ingin orang tuanya sedih. Maka ia merawat dirinya dengan baik. Jangan sampai sakit, tidak berbuat onar, dan tidak berbuat hal yang melanggar hukum. Terhadap orang sopan, rendah hati, suka mengalah, supaya tidak bertengkar. Maka di mana-mana dia banyak kawan. Nah, para pendengar yang budiman, berbakti adalah jalan sucinya langit dan kebenarannya bumi. Berbakti adalah balas budi dari seorang anak terhadap jasa-jasa dari orang tuanya. Berbakti ada 3 tingkatan. Pertama, dapat merawat orang tua dengan baik. Kedua, tindakan dan perilakunya tidak sampai memalukan orang tua. Dan ketiga, perbuatannya memberi manfaat bagi banyak orang, sehingga dapat mengangkat dan mengharumkan nama baik keluarga. Para pendengar yang budiman, baru-baru ini, belum lama, saya menonton sebuah video yang direkam oleh seorang remaja berwajah Asia. Nah, remaja tersebut memamerkan kehebatannya berargumentasi dia untuk melawan setiap permintaan orang tuanya yang baginya tidak masuk akal. Remaja itu juga mengatakan bahwa dia tidak diminta dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Karena kedua orang tua yang melahirkan dia tanpa diminta. Ya, jangan mengeluh apa-apa kepadanya. Dan sebagai anak yang tidak meminta dilahirkan, ya, tidak ada kewajiban anak tersebut untuk menurut kepada orang tua. Menurutnya, jawaban dia berhasil membuat kedua orang tuanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Para pendengar yang budiman, bagaimana pendapat Anda tentang anak remaja ini? Ya, dia tentu masih anak-anak. Ada waktunya bisa memahami kebenaran, jalan suci langit dan kebenaran bumi yang kekal abadi. Maha adil ini kelak di kemudian hari. Sebelum tiba hari penyesalannya, di mana tiada kesempatan untuk bersungkem atau meminta maaf lagi kepada kedua orang tuanya yang melahirkan dan membesarkan dirinya dengan segala susah payah. Di Singapura ada sebuah cerita dan ini kisah nyata. Ada seorang kaya yang sangat sayang kepada anaknya. Ketika di usia pensiun, dia menghibahkan semua harta kepada anaknya. Tidak disangka setelah itu, sang anak dan menantu dengan tega mengusir orang tua tersebut. Sehingga terlunta-lunta menjadi pemulung untuk menghidupi dirinya dan tidur di trotoar jalan. Sahabat orang tua tersebut suatu hari menemukannya. Kemudian berita ini menjadi viral sampai terdengar oleh Perdana Menteri Singapura yaitu Lee Kuan Yew. Sang Perdana Menteri Singapura tersebut sangat marah. Lalu memerintahkan pengadilan membatalkan surat hibah
dan menyita semua harta anak tersebut untuk dikembalikan kepada orang tua yang disia-siakan itu. Sekarang pemerintah Singapura menganjurkan agar orang tua tidak menghibahkan harta kepada anak sebelum meninggal. Nah, ada sebuah cerita lagi, bagaimana seorang anak yang berbakti mendapat berkah dan perlindungan dari Tuhan Sang Pencipta. Ini juga kisah nyata. Sebuah kisah hidup seorang pengusaha sukses dari Hong Kong. Kisah ini diceritakan oleh pengusaha tersebut di dalam sebuah talk show di televisi yang saya tonton pada bulan Januari lalu. Pengusaha ini di masa kecilnya dia bersama ayah ibunya dari dataran Tiongkok berimigrasi ke Thailand. Dengan dibantu kerabatnya yang baik hati, ayah dan ibunya memulai sebagai petani di Thailand untuk usaha menghidupi keluarga. Waktu berlalu dan tahun berganti. Singkat cerita, ia tumbuh menjadi seorang pemuda dan meneruskan usaha ayahnya dengan profesi sebagai penyalur beras. Ia membeli padi dari petani lokal, menggilingnya menjadi beras, dan menjualnya kepada konsumen. Pengusaha ini dalam wawancara tersebut terdiam sebentar. Wajahnya tampak menahan rasa haru dan matanya berkaca-kaca. Tak kuasa menahan air mata. Beliau mengenang nasihat ibunya. Ibunya pernah berkata kepada dia, "Wahai anakku, kamu jadi orang, pertama harus berbakti kepada orang tua. Jaga nama baik keluarga, jujur dan tulus. Usaha itu jangan memikirkan untung melulu. Yang penting kamu bisa melayani pelanggan dengan baik. Jangan mengecewakan mereka sekalipun. Usaha beras yang kamu lakukan ini hanya boleh ambil untung sedikit saja. Sebab beras adalah makanan pokok rakyat. Jangan pernah menipu ataupun berbuat curang." Pengusaha ini selalu menjalankan amanah hidup ibunya dengan baik. Dan berkat kejujurannya selama berusaha bertahun-tahun, usahanya tidak pernah sepi karena dia melayani pelanggannya dengan baik dan dia dapat dipercaya. Kredibilitasnya sangat bagus. Serta menjalankan kebiasaan yang diwariskan dari orang tua, yaitu berhemat dan menabung. Pada suatu saat, dia ditawari membeli tanah dan properti. Karena situasi saat itu nilai jual tanah menjadi booming, mulailah modalnya berkembang dan mampu meningkatkan usahanya ke taraf internasional. Saat ini ia telah menjadi pengusaha sukses dan menetap di Hong Kong. Di saat wawancara ini sang pengusaha sudah usia 70-an tahun. Tetapi masih aktif setiap hari ke kantor. Membimbing karyawannya, sang pengusaha tidak pernah lupa nasihat ibunya. Jadi orang harus berbakti kepada orang tua. Jaga nama baik keluarga, jujur dan tulus terhadap orang lain. Nabi Kongce atau Konfusius bersabda, "Aku bercita-cita membahagiakan orang yang sudah lanjut usia. Bersikap dapat dipercaya kepada kawan dan sahabat, dan mengasuh para muda dengan kasih sayang." Ada 3 kesukaan seorang susilawan. Pertama, ayah bunda dalam keadaan sehat. Kakak adik tiada perselisihan. Kedua, perbuatannya tidak memalukan di hadapan orang tua maupun di hadapan Tuhan. Ketiga, dapat menemukan orang yang jujur, rajin, dan pandai untuk dididik. Di kitab Sabda Suci atau Lunyi, ada sebuah ayat yang berbunyi, "Seorang yang berpricinta kasih, rela menderita terlebih dahulu, dan membelakangkan keuntungan." Nabi Kongce bersabda lagi, "Perilaku berbakti adalah pokok kebajikan. Dari sini agama dapat berkembang. Di antara bermacam watak yang terdapat di antara langit dan bumi, manusia adalah yang termulia.
Dari semua perilaku manusia, berbakti itu yang terbesar. Dari bermacam perilaku berbakti itu, hormat dan memuliakan orang tua adalah utama. Dengan demikian dapat hidup selaras dan harmonis dengan hukum Tuhan. Jadi para pendengar yang baik, bahwa perilaku berbakti adalah yang terbesar di antara semua perbuatan kita sebagai seorang manusia. Bagaimana berlaku atau memberikan perlakuan berbakti kepada orang tua? Yang utama adalah hormat kepada orang tua dan kemudian memuliakan orang tua. Berbakti ini adalah hukum daripada Tuhan. Dengan berbakti kita dapat hidup selaras dengan dan harmonis dengan hukum Tuhan. Tahap awal daripada berbakti kepada orang tua adalah merawat tubuh dengan baik. Tubuh ini, anggota badan, rambut, dan kulit kita terima dari ayah bunda sejak lahir. Maka merawatnya dengan baik adalah awal dari perilaku berbakti. Nah, para pendengar yang baik, bahwa kita sebagai seorang anak yang berbakti, janganlah menyakiti diri kita dengan cara apapun. Dengan menjaga dan merawat tubuh ini dengan baik, ini juga adalah suatu awal daripada perilaku berbakti. Nah, kemudian dilanjutkan dengan hidup tegak melaksanakan jalan suci, meninggalkan nama baik di kemudian hari, memuliakan nama baik orang tua. Itulah akhir dari perilaku berbakti. Jadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua, dia itu akan menjaga selalu agar orang tuanya jangan sampai sedih akibat dari perbuatannya. Maka ia selalu menjaga tutur katanya, menjaga perilakunya. Tutur katanya jangan sampai menyakiti orang sehingga terjadi perselisihan. Perilakunya jangan sampai melanggar hukum dan norma-norma susila yang dapat mengakibatkan malu terhadap keluarganya. Itulah cara-cara kita memulai sebuah perbuatan yang berbakti. Cinta kasih itulah kemanusiaan. Jadi seorang manusia itu wajib memiliki rasa cinta kasih. Bila tidak memiliki rasa cinta kasih, itu belum pantas disebut sebagai manusia. Mengasihi orang tua itulah yang terbesar. Bila kita bisa mengasihi orang lain, tetapi terhadap orang tua kita sendiri kita tidak bisa memberikan kasih sayang, itu namanya cinta kasih terbalik. Itu tidak pernah terjadi bagi seorang anak yang berbakti. Sesungguhnya berbakti itu dimulai dengan mengabdi kepada orang tua, selanjutnya mengabdi kepada pimpinan, dan akhirnya menegakkan hidup dalam jalan suci, sehingga mengharapkan nama baik keluarga. Jadi berbakti juga termasuk kita itu mengabdi kepada pimpinan. Berbakti tidak hanya sekedar mengabdi kepada orang tua, tetapi juga kepada pimpinan. Nah, para pendengar yang budiman, berbakti itu tidak sekedar hanya mendengar atau menuruti perintah orang tua. Bila orang tua bersalah, seorang anak boleh atau wajib mengingatkannya, tetapi dengan cara yang lemah lembut. Menurut Nabi Kongce, di dalam melayani ayah bunda boleh memperingatkan, tetapi hendaknya dengan lemah lembut. Bila tidak diterima, bersikaplah lebih hormat dan jangan melanggar. Meskipun bercapai lelah, janganlah menggerutu. Seorang murid Nabi Kongce yang bernama Cheng Ce bertanya, apakah seorang anak yang menurut saja kepada permintaan orang tuanya dapat dinamai perilaku berbakti? Nabi Kongce menjawab, bagaimana bisa berkata seperti itu? Zaman dahulu ada raja yang ingkar dari jalan suci.
Tetapi berkat 7 menterinya yang berani memperingatkan dan mengkritiknya, ia terselamat dari kehilangan tahta. Dan bila seorang ayah yang mempunyai anak yang berani memperingatkan, niscaya tidak sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Maka seorang anak yang hanya menurut perintah belum dapat disebut berbakti. Dalam hal ini ada sebuah kisah tentang seorang murid Nabi Khongce yang sangat penurut pada ayahnya. Namun ayahnya sering mabuk dan suatu ketika memukulinya. Anak tersebut menerima pukulan ayahnya yang mabuk itu tanpa menghindarinya. Dan sampai anak tersebut pingsan, tak sadarkan diri. Setelah tersadar, setelah siuman, ia masih terlihat sangat gembira menerima pukulan ayahnya. Mendengar kisah ini, Nabi Khongce memarahi murid tersebut. Kamu hampir saja menjerumuskan ayahmu ke dalam dosa. Bila kamu terbunuh oleh pukulan ayahmu itu, maka ayahmu itu akan masuk penjara karena terkena kriminal pembunuhan. Seharusnya kamu menghindar dari pukulan ayahmu. Berbakti kepada orang tua tidak sekedar cukup mencukupi makan dan pakaiannya, tetapi juga harus memperlihatkan sikap hormat dan selalu memperlihatkan sikap kegembiraan dalam melayani. Bila bisa mencintai orang lain tetapi tidak mencintai orang tua sendiri, itu dinamai kebajikan terbalik. Dan bila bisa menghormati orang lain tetapi tidak dapat menghormati orang tua sendiri, itu dinamai kesusilaan terbalik. Berbakti juga termasuk melestarikan alam. Melestarikan alam. Bagaimana caranya? Di kitab kesusilaan yang berbunyi demikian. Bila kita memotong pohon belum pada waktunya, dan memotong hewan juga belum pada waktunya, itu tidak berbakti namanya. Artinya, pohon harus dipelihara sampai tua dan berkembang biak, baru boleh dipotong. Hewan dan ikan juga harus dibiarkan besar, dewasa, beranak, baru boleh dipotong atau boleh dimakan. Dengan demikian, kita melestarikan ekosistem untuk generasi mendatang. Demikianlah para pendengar yang kami muliakan, mimbar agama Kongcu di siaran radio Republik Indonesia ini kami akhiri sampai di sini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Kita doakan semuanya dalam keadaan sehat. Berhubung situasi pandemi coronavirus ini, dihimbau untuk kita semua mengikuti peraturan pemerintah, yaitu stay at home, ya tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Bila ada hal penting untuk keluar dari rumah, gunakanlah masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Semoga kita semua terhindar dari virus corona ini dan Indonesia tetap jaya. Huang Tian Pao Yu. Tian, Tuhan memberkati. Sancai.
tempat rendah untuk menghadap-Mu bersama dengan hati yang tulus dan suci, memohon rahmat dan ridho-Mu. Teguhkanlah kami di dalam firman-Mu, bimbinglah menuju ke jalan-Mu yang suci. Terimalah sembah sujud kami.